Polda Metro Jaya menggelar street race di Jalan Inspeksi Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara Minggu siang untuk memfasilitasi pegiat balap motor dan balap liar. Terlihat antusias peserta yang cukup tinggi dengan total 350 peserta yang mengikuti balapan ini. Peserta balapan mengapresiasi digelarnya street race ini dan berharap dapat dilanjutkan di kota-kota lainnya. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi adanya balap liar di jalan raya di ibu kota. Dan rencananya Polda Metro Jaya akan menggelar street race di kawasan Ancol secara rutin. Bahkan muncul kemungkinan ada lokasi-lokasi lain yang menjadi alternatif. Apakah kebijakan ini sudah tepat atau justru malah menimbulkan masalah lain di kemudian hari? Kita akan membahasnya bersama pakar kebijakan publik, Pak Trubus Rahadiansyah. Selamat sore Pak Trubus. Pak Trubus, ini Polda Metro Jaya akhirnya jadi juga menggelar street race di Ancol, Pak. Oh iya. Menurut Bapak ini sudah tepat belum ya untuk mengakomodir naluri anak-anak muda untuk balap liar di jalan? Iya, saya rasa itu bukan hanya tepat, tapi memang patut kita apresiasi itu, karena banyak sekali aktivitas anak muda yang perlu penyaluran yang secara formal gitu loh, Mas. Sehingga mereka merasa dihargai, orang Jawa itu merasa diwongke gitu, merasa dihargai bahwa kegiatannya itu tidak menyebabkan atau merugikan masyarakat gitu. Sehingga kegiatan street race ini kan sebuah ajang bagi anak muda atau generasi milenial untuk berprestasi kan sesuai dengan minat dan kompetensinya. Tuh, Mas. Selain itu juga sebenarnya keberadaan street race ini juga satu entry point bagi polda-polda lain di wilayah lain, di daerah lain yang memang kegiatan-kegiatan anak muda yang istilahnya suka balap motor liar itu banyak dilakukan gitu, dan ini sudah bisa menjadi contoh role model paling tidak ya bagi daerah lain ketika di daerahnya itu banyak anak muda yang melakukan balap liar. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu dilihat sebagai sebuah keputusan untuk kebijakan yang sifatnya visioner. Artinya melihat ke depan bahwa anak-anak muda yang selama ini istilahnya memanfaatkan jalan umum untuk balapan liar itu bisa dimanage dan dikelola secara baik, dan di situ akan setidaknya ke depan akan tumbuh suatu organisasi ataupun satu profesi yang menempatkan pada skill ya, keterampilan dalam hal berbalap motor gitu. Jadi ini yang penting ditekankan. Nah, cuman memang untuk kasus di Ancol itu kan sekarang ini situasinya menjadi tidak tepat karena sekarang ini dalam situasi kenaikan COVID Omikron ya, sehingga itu kan mendatangkan istilah bahasanya itu kerumunan gitu ya, kerumunan yang berpotensi terjadinya penularan COVID gitu. Nah, ini yang perlu dipahami dan dicermati sehingga pemberlakuan itu tidak sifatnya itu tidak merugikan masyarakat pada umumnya lah, kira-kira gitu. Artinya tetap ada evaluasi bahwa meskipun acara ini baik dan bagus serta visioner, tapi dilaksanakan dalam waktu yang tidak tepat. Begitu maksudnya Pak Trubus ya? Betul, iya. Jadi saya katakan tadi kan, pertanyaan Anda kan tepat nggak? Itu tepat dalam pengertian sebagai kebijakan penyelenggaraannya, pelaksanaannya tepat gitu. Artinya street race ini sebagai istilahnya
wahana ataupun media bagi anak muda untuk mengekspresikan ini keterampilannya atau hobinya atau minatnya lah itu terkait dengan balap motor yang selama ini mereka lakukan liar. Tetapi dalam konteks tidak tepat adalah pelaksanaannya yang momennya di mana sekarang ini sedang dalam posisi pandemi COVID yang belakangan ini memang untuk virus Omicron maupun virus lainnya Delta Crohn juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Karena karena penyelenggaraan itu ternyata ya mendatangkan penonton yang cukup banyak gitu ya. Banyak karena memang pesertanya itu sudah banyak, ada 350-an kan, 360-an itu peserta yang ikut balap, sementara penontonnya jauh banyak sekali. Nah itulah kemudian itu menimbulkan istilahnya kerumunan. Dan kerumunan ini tentu bertentangan dengan penegakan lakukan protokol kesehatan. Nah, ini kaitan dengan penularan COVID itu, Mas. Jadi Baik. Ini memang perlu dievaluasi tentang pelaksanaannya. Jadi mencari momen, mencari event yang baik, dan termasuk di dalamnya adalah mencari timing yang tepat untuk menyelenggarakan street race ini secara di masa pandemi lah seperti itu ya Pak ya, sebaiknya ya. Pandemi lah kira-kira itu. Jadi ini kan kita sebenarnya mau bicara yang satu ironi, ini kan situasi ironi gitu loh Mas, situasi sekarang ini. Jadi ironi, extraordinary, namanya situasi sekarang kan bahasa kebijakan publik itu extraordinary gitu, situasi extraordinary, pandemi kalau bahasanya orang kesehatan, maka apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini memang dihadapkan dua hal yang saling bertentangan itu gitu loh. Oke. Pak Trubus, dalam jangka panjang, apakah jika dalam jangka panjang ini kegiatan seperti ini diprediksi bisa menurunkan atau mungkin bisa menghentikan lah balapan liar yang terjadi di berbagai tempat jika lakukan juga di wilayah lain? Iya, saya rasa sangat bisa, Mas, sangat bisa. Artinya kan anak-anak muda yang selama ini berbalap liar di jalanan umum itu otomatis kan sudah mempunyai lokasi, mencari tempat lah ya, tempat untuk berekspresi gitu, di tempat yang sudah istilahnya resmi, dan tempat itu juga istilahnya legal dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat gitu kan, artinya mendapat dukungan dari masyarakat. Nah tentu ini harapannya ya mestinya ya secara logika, secara rasional kebijakan ini mesti akan menurunkan. Nah, bahwa nanti saya rasa untuk jangka panjang ya, untuk jangka pendek ini tentu masih banyak balap-balap liar yang tentu ini perlu diedukasikan kepada masyarakat, terutama para pembalap motor liar itu, bahwa keberadaan street race ini sudah mampu untuk menampung itulah hobi maupun minat dan bakat mereka semuanya dalam hal memanage ataupun melakukan balap liar, balap yang resmi lah, bukan liar gitu ya, balap motor itu. Nah yang lainnya memang dalam hal ini kita bisa melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh PMJ ini juga, Polda Metro Jaya ya juga harus melihat pada kasus yang lain di mana pada waktu itu pernah terjadi juga diskusi antara warga masyarakat, dialog ya di Tanah Abang, di mana di Tanah Abang itu banyak sekali anak muda kalau malam minggu itu ini tawuran gitu. Nah, tawuran ini kan harus dicarikan solusinya, misalnya dibagikan ring tinju atau apa yang mereka ada bakat untuk istilahnya menyalurkan bakatnya lah, daripada tiap malam di Jalan Tanah Abang itu terjadi tawuran misalnya seperti itu. Nah ini kan termasuk karena kita konteksnya bicara mengenai street race, tentu ini kita ngomongin balap motor liar yang kemudian menjadi sebuah ajang yang positif, yang kemudian bisa memberikan nilai positif baik
bagi para pelakunya atau penggemarnya, maupun juga positif terhadap masyarakat, karena kemudian di situ kan masyarakat berkerumun, berkumpul, ya, kemudian menonton lah, saja menonton. Nah, itu kan otomatis menghidupkan atau menggerakkan perekonomian, karena masyarakat kan ada penjual pedagang yang secara langsung itu mendapatkan keuntungan kan dengan berjualan di tempat di mana streetweek itu diselenggarakan. Saya rasa itu, Mas. Pak Trubus, satu pertanyaan terakhir saya, Pak Trubus. Apakah ini kan penyelenggaranya polisi, Polda Metro Jaya dalam hal ini? Apakah Polda Metro Jaya sebagai penyelenggara street race ini sudah melakukan sesuatu yang memang ini sesuai dengan tupoksinya menjadi penyelenggara balapan? Nah, ini kalau sudah bernyangkut mengenai tupoksi institusionalnya, ya tentu tidak. Karena ini sifatnya hanyalah upaya inovasi, ya, inovasi kreasi dari pengambil kebijakan, tentu dalam hal ini ada Polda Metro. Tetapi ini tentu bukan tupoksinya gitu ya, bukan tupoksinya, sehingga tentu ini nanti pada pihak lain lah Pak ya nanti ya, harusnya bisa dilakukan. Pihak lain ya tentu ini dinas olahraga Mas yang menyelenggarakan nantinya gitu ya, diserahkan pada Pemprov lah, karena Pemprov itu ada dinas olahraga. Jadi atau diselenggarakan oleh satu asosiasi, asosiasi profesi lah, kira-kira gitu bisa saja. Tapi menurut saya bukan program itu bukan kepolisian, karena memang kepolisian fungsinya itu, karena ini kan fungsi kepolisian sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 kan memang sifatnya adalah memberikan ketertiban dan kenyamanan kepada masyarakat kan gitu. Dan ini kan upaya untuk membuat masyarakat tertib, disiplin gitu ya, patuh terhadap kondisi yang ada dan terciptalah situasi yang nyaman, harmonis, sehingga para pihak yang selama ini membuat kegaduhan, membuat bising, membuat masyarakat emosi, marah itu bisa dikendalikan atau bisa dikurangi dengan atau dihapus dengan penyelenggaraan street race ini. Saya rasa itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Trubus atas informasi dan pengetahuannya. Sehat-sehat selalu Pak Trubus.